Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah masing-masing di tengah pandemi COVID-19. Kita akan terus beribadah dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan penyembahan kita dari rumah masing-masing. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semuanya untuk tunduk kepala, kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dan juga ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian bagi kemuliaan Tuhan yang mengatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, seluruh jemaat-Mu, Gereja Santapan Rohani Denpasar, yang hari ini boleh bersama-sama beribadah secara online di rumah masing-masing. Kami mau memperingati kebangkitan, kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami ini boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau akan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan biarlah kuasa Roh Tuhan terus melingkupi kami sekalian. Dan bila ibadah kami hari ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
15 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca silih berganti. Saya mulai ayat 14, Bapak Ibu Saudara, ayat 15 kita silih berganti sampai ayat yang ke-20. Akhirnya dia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bersama-sama yang terutama di dalam hidup ini.
memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki firman. Dan hari ini kami mau dengar firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memberikan hikmat akal budi kepada kami, sehingga kami memahami maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus itu sungguh amat penting dalam kehidupan kekristenan kita, karena kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, di mana Yesus Kristus naik ke surga. Dia kembali kepada kemuliaannya sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Dia sejajar dengan Allah, sama dengan Allah, karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Dia lahir, dia mati karena dosa-dosa, dia bangkit, dan setelah 40 hari dari kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan Yesus itu merupakan keajaiban yang luar biasa karena dia terangkat ke surga. Dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh benar adanya. Oleh sebab itu pada hari ini kita sedang memperingati bersama-sama kenaikan Tuhan Yesus itu terjadi di Bukit Zaitun, dan kenaikannya itu disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan kenaikannya itu dilihat oleh mereka sampai mereka termangu-mangu melihat kenaikan Tuhan Yesus itu. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat yang ke-19, dan nanti kita akan sambung dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Demikian, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus itu adalah real. Karena setelah 40 hari Yesus mengajar
kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka, maka Tuhan Yesus mengumpulkan mereka di Bukit Zaitun. Lalu Bapak Ibu, Yesus memberkati mereka dan mengutus mereka. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Lakukan itu, beritakan itu, supaya setiap bangsa mendengar bahwa keselamatan dari Tuhan telah terjadi kepada mereka yang percaya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu Yesus terangkat ke surga, itu sesuai dengan kodrat manusia, bahwa Yesus dilihat dan terangkat lalu tertutup oleh awan. Dan Yesus naik ke surga secara kelihatan. Dan ini membuktikan bahwa dari bumi naik ke angkasa, ke surga. Murid-murid Yesus termangu-mangu. Hai orang Galilea, tegur oleh malaikat, kenapa kamu termangu-mangu? Yesus yang naik ke surga itu akan kembali, datang kembali seperti apa yang kamu lihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kenaikan Yesus adalah satu mata rantai yang dimana itu berkaitan satu dengan yang lain dan sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan juga diceritakan oleh Yesus sendiri bahwa Yesus akan naik ke surga dan dia akan menerima kemuliaannya kembali. Makanya di situ dikatakan bahwa Yesus naik ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana ini menunjukkan bahwa pekerjaannya telah selesai. Pada waktu Yesus disalib, maka Yesus berkata, sudah selesai. Karya penebusannya di dunia, karyanya sudah selesai. Pengampunan dosa sudah selesai. Maka sekarang ia memulai jabatannya yang baru sebagai imam dan sebagai raja. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kata duduk di sebelah kanan punya makna bahwa Yesus benar-benar sama dan sederajat dengan Allah. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kenaikan Yesus Kristus itu mengokohkan kekuasaannya, kemuliaannya, dan keagungannya yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Makanya dalam Matius 28 ayat ke-18 dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku.
Saudara, Yesus menerima kemuliaan, keagungan, dan kekuasaannya. Oleh sebab itu, duduk di sebelah kanan ibaratnya adalah seorang pahlawan atau panglima yang meraih kemenangan di medan perang, di mana Yesus juga memperlihatkan kemenangannya di atas dunia ini. Kemenangan yang dilakukan oleh Yesus dan membuat pemerintahannya, di mana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kerajaannya tidak tergoncangkan oleh kuasa apapun. Dan itu bisa dibaca dalam Ibrani 12 ayat 26. Itulah yang terjadi kenapa Yesus harus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus memulai dengan jabatannya yang baru. Kata duduk di sebelah kanan Allah bukan berarti istirahat, bukan berarti Yesus leha-leha, bukan tidak ada pekerjaan. Ada pekerjaan yang Yesus tetap lakukan. Yesus tetap bekerja sampai saat ini. Oleh sebab itu yang pertama, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, bahwa dia adalah imam besar bagi kita. Dan apa yang dilakukan oleh imam? Yang dilakukan oleh imam, menurut pengertian orang Yahudi, kata duduk di sebelah kanan Allah punya makna bahwa Yesus punya akses yang istimewa kepada Bapa, di mana Yesus menjadi pengantara kita. Saudara, siapapun orang berdosa tak akan mampu bertemu dengan Tuhan. Tapi kita punya pengantara yang menjadikan kita sampai kepada Allah. Dan itulah keberanian kita karena kita percaya kepada Yesus yang adalah imam besar kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu, Yesus bukan saja hanya pengantara, tapi dia juga menjadi pembela kita. Dalam Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ia menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Dia pengantara, bukan saja hanya pengantara kita apa yang kita minta kepada Tuhan sampai kepada Bapa, kepada Allah, tetapi juga dia menjadi pembela kita. Seperti apapun keadaan kita, kita tidak akan terpisahkan dari kasih Kristus. Karena dia adalah membela kita. Dalam situasi keadaan seperti apapun, Yesus mengerti dan memahami kita.
Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal 4, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Yesus sama seperti kita, dicobai sama seperti kita, tapi Yesus tidak berbuat dosa. Itulah yang sanggup menjadi pembela atas kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia menjadi pembela kita. Oleh sebab itu, pada hari ini kita harus terus berharap, dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Kita diberi penghiburan jikalau kita mengalami persoalan dan masalah, karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Ada jalan keluar yang Tuhan bisa berikan kepada kita sebagai umat kepunyaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu harus menjadi fokus kita. Dan kalau kita fokus kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan, maka apapun yang kita lakukan, baik visi maupun misi dan tujuan hidup kita, kita terarah kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan. Dan Bapak Ibu, kita pernah lihat, pernah mendengar seorang martir pertama kali yang bernama Stefanus. Ini merupakan teladan yang begitu indah, karena Stefanus fokus kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Stefanus karena kecintaannya kepada Yesus, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka dia mengalami aniaya, yaitu dengan cara dirajam dengan batu, dilempari dengan batu. Jadi orang yang dirajam itu tidak langsung mati Bapak Ibu, tapi mati pelan-pelan karena dilempari dengan batu. Dan itu pasti menyakitkan. Kalau kita dilempari dengan batu dan tidak langsung mati, sakit. Tapi karena Stefanus fokus kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan, maka dia tidak memandang kepada sakitnya atau penderitaannya. Lalu kata Stefanus dalam Kisah 7 ayat 56, lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah Bapa, artinya Yesus
menyambut hambanya. Langit terbuka, Yesus berdiri. Padahal kenaikan Yesus ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan. Tapi pada waktu melihat hambanya setia sampai mati, maka Yesus berdiri. Suatu penghargaan, penghormatan, penyambutan yang luar biasa. Yesus berdiri pada waktu Stefanus melihat langit terbuka. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, jabatan yang dijalankan oleh Yesus adalah sebagai raja. Duduk di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa itu adalah orang kepercayaan, orang yang dipercayai bahwa Yesus punya kekuasaan sebagai raja. Dia memiliki kemuliaan, pemerintahan, duduk di takhta sebagai seorang raja. Jadi oleh sebab itu, kata duduk di sebelah kanan punya makna. Yesus diberikan kepadanya adalah kemuliaan tahta yang ada dalam genggaman Yesus Kristus. Dan biasanya ini diberikan kepada kesayangannya. Yesus adalah anak kesayangan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus itu berkenan. Dan yang kedua, makna yang kedua, duduk di sebelah kanan itu merupakan tempat bagi seorang pemenang, bagi seorang yang telah mengalami kemenangan setelah berperang, lalu diberikan tempat di sebelah kanan. Yesus telah menang, mengalahkan segala kuasa dosa. Yesus mati karena dosa-dosa, sehingga tidak ada kuasa dosa yang sanggup melawan Yesus. Dan Yesus telah mengalami kemenangan. Oleh sebab itu, dia naik ke surga sebagai seorang pemenang. Dan yang ketiga, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan, dia sebagai penguasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Dia punya kuasa untuk memerintah atas surga dan bumi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dia adalah pemenang, duduk di sebelah kanan sebagai penguasa di surga dan di bumi.
Oleh sebab itu pada hari ini kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Adalah ini merupakan jaminan buat kita sebagai orang yang percaya. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 tadi. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Jadi ada berita dari malaikat, apa yang kamu lihat Yesus yang naik ke surga, bahwa dia akan datang kembali. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus berkata, mengapa dia akan datang kembali? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi betapa pentingnya Yesus naik ke surga. Berarti kita tahu jalan ke sana. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus berkata bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar menjamin kehidupan kita. Dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit, dan juga dia naik ke surga. Dan bahkan dia menjanjikan akan datang kembali ke dalam dunia ini. Kita semua akan dijemput oleh Yesus. Memang kedatangannya yang kedua kali itu akan didahului oleh hal-hal yang menakutkan, kejadian-kejadian yang menakutkan dalam alam ini, oleh ketakutan dan kebingungan di antara bangsa-bangsa. Lukas 21 ayat 25. Dan didahului oleh kecemasan dan ketakutan. Dan orang akan mati karena ketakutan dan kecemasan. Saat ini kita sedang dihadapkan dengan ketakutan dan kecemasan dengan COVID-19 ini. Apakah ini merupakan suatu tanda juga bahwa Yesus akan segera datang? Kita tidak tahu. Karena soal waktu kapan Yesus akan datang, tak seorang pun tahu. Tetapi tentang kedatangannya nanti, Bapak Ibu, bahwa kedatangan itu mendadak seperti kilat.
Kalau kita lihat dari Matius 24 ayat 27, seperti kilat atau seperti pencuri, kita tidak tahu kapan datang. Dan para malaikat pada waktu Yesus naik ke surga mengatakan dia akan datang kembali sama seperti apa yang kamu lihat. Berarti nanti kedatangan Yesus itu akan dilihat oleh semua orang. Yesus akan menunjukkan dirinya terang-terangan. Hanya soal waktu yang kita tidak tahu. Tapi Yesus berjanji akan datang kembali, karena Dia mengatakan supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sukacita besar yang akan kita nikmati kalau Yesus datang yang kedua kali. Oleh sebab itu, berharaplah terus kepada Yesus dalam situasi seperti apapun dalam hari-hari kita. Jangan sampai kita takut dan cemas sehingga kita mati tanpa iman. Tetapi kita terus berharap dan mengandalkan Dia yang telah menyelamatkan kita, mengasihi kita. Betapa totalnya Tuhan itu dalam menyelamatkan kita. Kasih-Nya itu tak terbatas. Dia begitu tertata rapi apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan kedatangan yang kedua kali itu yang sedang kita nantikan. Semua telah tergenapi apa yang dikatakan oleh para nabi dan oleh Yesus sendiri. Hanya satu yang belum terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perjamuan kudus itu terbatas, melakukannya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Memang kita berulang-ulang melakukan perjamuan kudus, tapi terbatas sampai pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Dan kiranya kita semuanya memahami dan mengerti bahwa kenaikan Yesus Kristus begitu amat penting untuk kita. Yesus sebagai imam, Dia pengantara kita dan pembela kita. Dan Yesus sebagai raja, Dia berkuasa atas hidup kita. Dia memimpin hidup kita. Dan bahkan Dia berjanji akan datang kembali menjemput kita supaya kita mengalami sukacita besar bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kini saatnya kita untuk memberi persembahan. Kita persiapkan dari rumah masing-masing, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita iringi dengan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
kita akan berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami pahami dan Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami, sehingga cinta kami, kasih kami kepada-Mu sungguh tidak pura-pura, tapi tulus dan berharap kepada-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengar hari ini. Berkati dalam hidup rumah tangganya, hidup hari-harinya, diberi kekuatan, kesehatan, pertolongan yang daripada Tuhan, kecukupan, dan biarlah Tuhan terus berikan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kalau ada yang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kalau ada yang mengalami masalah, mengalami situasi yang tidak menyenangkan, ajar untuk memandang kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Maka di situ ada pengharapan. Kami boleh mengabaikan persoalan-persoalan yang ada. Dan ajar kami tetap setia sampai pada akhirnya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia dalam segala persoalannya dalam mengatasi virus corona ini. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa. Berikan hikmat akal budi dan ajar kami supaya kami patuh kepada anjuran pemerintah, supaya kami memutus COVID-19 ini. Dan biarlah kami juga terus membantu pemerintah dalam segala urusan dan masalah yang terjadi. Dan kami menyerahkan kiranya Tuhan terus memelihara bangsa kami Indonesia ini. Bapa, kami berdoa kepada pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan GSRI dan Pasar. Tuhan memberkati para majelis, Tuhan memberkati para pelayan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GSRI yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Terpujilah namamu Bapa. Kami kembalikan kemuliaan, keagungan kepada Yesus Kristus yang empunya segala kekuasaan di surga dan di bumi. Saudara sekalian, arahkan hati, pikiran, perasaan, dan kehendak saudara kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya memberkati saudara sekalian dan terus menolong kehidupan saudara sekalian. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Tritunggal turun atas saudara sekalian, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati saudara selama-lamanya. Amin.